Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqala syekhul muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharain amin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Meneruskan pelajaran-pelajaran yang sudah kami berikan, yaitu pada halaman 60 mulai nadom wa in hamzu waslin, ya, dan seterusnya. Wa in hamzu waslin baina lamin musakkanin wa hamzatil istifhami famdudhu mubdila. Wa in hamzu waslin lan tamun tumiba apa hamzah wasol baina lamin musakkanin ing dalem antarane lam kang disukun wa hamzatil istifhami lan hamzah istifham famdudhu mongko maca dawa sira hu ing hamzah mubdilan hale ganti falikulli dza aula falikulli dza mongko iku keduwe iki ibdal falikulli dza aula wa yaksuruhul ladzi yusahilu ang kullin ka'al ana musila falikulli dza mongko keduwe sekabehane qurra dza utawi iki ibdal maca dawa aula iku luweh utama wa yaksuruhu lan maca cekak hu ing hams alladzi yusahilu sapa wong kang maca tashil angkulen sangka sekabehane qurra ka'al ana kaya lafal al ana musila digawe contoh apa al ana wala maddalan ora ana maca dawa iku maujud bainal hamzataini ing dalem antarane hamzah loro huna ing dalem kene wala bihaisu salasun lan ora ana mat iku maujud bihaisu salasun kelawan sekirane utawi telung hamzah yattafiqna iku ketemu apa salasun tanazula apane manggone. Jadi bait ini menerangkan bahwa kalau ada hamzah wasol yang terletak antara lam sukun, yaitu lamnya berarti al, ya, lamnya lam ta'rif, dan hamzah istifham, artinya al yang didahului hamzah istifham itu berarti ada hamzah istifham dan tengahnya adalah hamzah wasol yang sesudahnya adalah lam sukun. Lah itu harus dibaca panjang karena hamzah istifham di tengah tidak boleh terbaca. Jadi yang sebagai contoh adalah al-ana kemudian diberi a, berarti al-ana. Hamzah yang kedua adalah hamzah wasol. Maka kalau sebelumnya hamzah wasol ini diberi hamzah istifham, hamzah wasolnya mestinya harus hilang. Tapi kalau hamzahnya wasol ini hilang,
nanti tidak diketahui bahwa itu ada hamzah istifham. Maka hamzah wasolnya tidak boleh dibuang tapi dipanjangkan. Jadi al-ana menjadi al-ana. Karena a itu mat bertemu lam sukun, maka harus dipanjangkan 3 alif. Berarti menjadi al-ana, 6 harokat berarti. Nah, bacaan hamzahnya dibaca panjang, artinya mengganti hamzah wasol ini bagi semua qurra. Surah sab'ah itu semuanya membaca panjang itu. Dan yang dibaca panjang ini artinya ibdal itu adalah lebih baik. Tapi boleh juga dibaca dengan tashil. Artinya hamzah wasolnya dibaca antara hamzah dan alif. Jadi kalau al-ana, kalau dibaca alif menjadi al. Nah, kalau menjadi hamzah aa. Nah, hamzah yang kedua ini dibaca tasil berarti dibaca antara hamzah dan alif menjadi aha. Jadi boleh dibaca ahal ana. Jadi lafal al-ana ini berarti boleh wajah 2. Boleh al-ana atau ahal-ana. Tapi yang lebih utama adalah yang dibaca ibdal atau panjang itu. Ya, nanti di syarahnya ada penjelasan lagi. Ini keterangan mengenai nadamnya dulu. Dan ketika dibaca tasil, di situ yang mestinya adalah hamzah 2 al-ana. Maka karena itu yang kedua adalah hamzah wasol, maka di antara hamzah istifham dan hamzah wasol ini tidak boleh ada idkhalul alif atau dibaca panjang tambahan. Tidak boleh tidak boleh ahal ana. Tidak boleh ahal ana tapi semuanya membaca ahal ana. Nanti kalau tidak hamzah wasol memang ada khilaf. Dan juga tidak boleh diberi idkhalul alif, tidak boleh dimasuki alif, artinya tidak boleh dibaca panjang hamzah antara hamzah kedua, dan juga tidak boleh ada alif kalau di situ ada hamzah 3 yang bertemu. Ada hamzah 3 yang bertemu, maka di situ tidak boleh ada idkhalul alif. Seperti a'amana, ya. A'amana itu 3, ya. Nanti di dalam di dalam syarah saja saya tambahkan keterangan. Syarahnya saya baca, yakni idza waqa'a hamzu waslin baina lamit ta'rifi wa hamzatil istifhami fa likullin minal qurra'is sab'ati wajhani. Artinya bait tadi, apabila ada hamzah wasol terletak antara lam ta'rif atau terjadi antara lam ta'rif dan hamzah istifham, bagi semua qurra' sab'ah ada wajah 2. Ya, ada wajah 2. Awalan yang pertama, ibdalus saniyati alifan ma'al maddit tawili. Yang pertama adalah mengganti hamzah yang kedua, yaitu hamzah wasolnya, diganti dengan alif dan dibaca mad tawil, artinya 3 alif. Artinya 3 alif. Jadi yang sebagai contoh adalah al-ana, ya. Al-ana, hamzah wasol di antara a dan lam sukun, maka itu wajah yang pertama boleh dibaca
Baca panjang al-ana. Kok dibaca panjang? Tadi sudah saya terangkan karena AA menjadi A itu mat. Ya, kemudian bertemu sukun yang asli maka harusnya dibaca 3 alif. Setiap ada mat bertemu sukun asli atau tasdid dibaca mat 3 alif. Sanian tashilus saniyati bi ghairil idkhal. Wajah yang kedua dibaca tashil, yaitu membaca tashil hamzah kedua tanpa ada tambahan idkhal atau memasukkan alif lagi. Jadi wajah kedua tadi al-ana menjadi ahal-ana. Ya. Jadi saya ulangi lagi, karena hamzah wasol itu kalau di tengah mestinya hilang. Kalau dihilangkan nanti kan al-ana, tidak tahu kalau itu ada hamzah istifham. Maka di situ diperbolehkan diganti, yaitu menjadi ibdal. Seperti tadi panjang dan boleh dibaca tashil, artinya membaca antara alif dan antara hamzah menjadi ahal-ana. Wa dzalika fi sittati mawadhi'a. Dan yang ada hamzah wasol antara lam ta'rif dan hamzah istifham di Al-Quran ada 6 tempat. Fi qoulihi ta'ala az-zakaraini, yang pertama di firman Allah az-zakaraini. Ini mau diayil an'ami di kedua tempat yang ada di surat Al-An'am. Jadi al-zakaraini ini ada 2. Wa al-ana, dan lafal al-ana mau di'ay Yunusa di kedua tempat di surat Yunus. Berarti 4. Ditambah wa Allahu adzina lakum, dan lafal Allahu adzina lakum bi Yunusa di surat Yunus. Wa Allahu khairun amma yusyrikun bin Nakhli, dan yang keenam adalah lafal Allahu khairun amma yusyrikun di surat An-Naml. Jadi lafal 6 ini atau kalimah 6 ini, yaitu al-zakaraini 2, al-ana 2, dan Allahu 2, jumlah 6 ini boleh dibaca wajah 2, yaitu ibdal dengan memanjangkan 6 harokat atau mat tawil, dan boleh dibaca tashil. Wa amma qauluhu ta'ala ma ji'tum bihi as-sihru bi Yunusa. Adapun firman Allah ma ji'tum bihi as-sihru di surat Yunus, fa fihi wajhani li Abi Amrin faqat. Di lafal ini as-sihru itu boleh wajah 2, tapi bagi Imam Abi Amr saja, yang lainnya tidak membaca begitu, artinya tidak ada hamzah istifhamnya, ya. As-sihru saja, tidak as-sihru. Jadi yang khusus as-sihru boleh wajah 2, ini untuk Imam Abi Amr saja, ya. Wa qauluhu wala bihaisu ila akhirih, dawuhnya Kiai Nazim wala bihaisu ila akhirih, yakni wa kadzalika la madda fi maudhi'in yattafiqu fihi ijtima'u salasi hamazatin wa huwa a'amantum fis suwaris salasati. Artinya begitu juga tidak boleh dibaca panjang di tempat yang di situ ada pertemuan 3 hamzah. Jadi tidak boleh ada idkhalul hamzi, tidak boleh ada tambahan alif, ibdalul alif, ya. Seperti pada
ahal ana yang dibaca tasil juga tidak boleh aja bacaan tambahan panjang. Tidak boleh ahal ana tapi ahal ana. Begitu juga yang di situ yang bertemu hamzah tiga hamzah bertemu. A'amantum itu asalnya a'amantum. Ya. Karena hamzah sukun sesudah hamzah itu harus diganti maka jadinya a'amantum. Nah ini tidak boleh ditambah lagi menjadi a'amantum. Harus tetap a'amantum. Nah ini ada di 3 surat. Wa a'alihatuna dan lafal a'alihatuna fi zuhrufi di surat Zuhruf. Ini juga ada hamzah 3 yang bertemu, maka tidak boleh ada tambahan memasukkan alif. Ya. Nah kita teruskan bait yang berikutnya. Wa adru bujam ilham zataini salah satun a'anzartahum amlam a'inna a'unzila. Wa adrubu jam ilham zataini utawi piro-piro wernane kumpule hamzah loro salah satun iku ana telung werna, telung macem. A'anzartahum amlam yang pertama yaiku rupane a'anzartahum amlam. Nomor 1 ya, nomor 1. Kemudian a'inna dan lafal a'inna. A'unzila dan lafal a'unzila. Jadi macamnya hamzah 2 hamzah yang ada di dalam satu kalimat. Itu ada 2 macam. Ya. Yang pertama adalah a'a, artinya hamzah 2 dibaca fathah semua. A'anzartahum. Yang kedua, hamzah kedua dibaca kasroh. A'inna. A'inna. Ini 2 hamzah bertemu dalam satu kalimat. A'unzila. Yang ketiga adalah macamnya hamzahnya yang kedua dibaca dhamma. Yang pertama semuanya dibaca fathah. Cuma yang kedua ada yang fathah, ada yang kasroh, ada yang dhammah. Ini. Jadi lanjutnya ini syarahnya. Yakni an-najtima al-hamzataini min kalimatin wahidatin ya'ti fil Qur'ani ala salasati anwa'in. Artinya bahwa kumpulnya 2 hamzah atau 2 hamzah kumpul di satu kalimat di dalam Al-Quran ada 3 macam. Awalan maftuhatani. Yang pertama adalah dibaca fathah semua. Nahwu a'anzartahum, a'antum a'lamu, a'aslamtum, a'alidu wa ana ajuzun. Jadi yang pertama, keduanya di fathah. Contohnya a'anzartahum, a'antum a'lamu, a'aslamtum, a'alidu wa ana ajuzun. Sanian wa maftuhatun ba'daha maksuratun. Yang kedua di fathah setelah dan setelahnya di kasrah. Artinya hamzah pertama di fathah dan sesudahnya di kasrah menjadi ai. Nahwu a'inna latariku alihatina ai. Ya, ini yang kedua. A'innakum latashhadun a'immatan yahdun. Ini yang macam yang kedua, fathah kasrah ai. Salisan yang ketiga, wa maftuhatun ba'daha madmumatun. Di fathah yang setelahnya berupa dhammah. Au. Ya. Hamzah pertama a, hamzah kedua u. Nahwu qul a'unabbi'ukum. Contohnya lafal qul a'unabbi'ukum
bi Ali Imran di surat Ali Imran. A'unzila alaihi bisod dan lafal a'unzila alaihi di surat Shad. A'ulqiyadz dzikru bil qamari dan lafal a'ulqiyadz dzikru di surat Al-Qamar. Wa dzalika salah satu mawadi'a. Dan itu artinya yang ketiga ini, yang a'u, itu ada 3 tempat. Ada 3 tempat. Warrabi'u ala qiraati Nafi. Dan yang keempat, ada yang keempat tapi menurut bacaannya Imam Nafi, yang lain tidak. Yaitu a'ushidu khalqahum. Di dalam kitab tertulis alaihim, mestinya khalqahum. A'ushidu khalqahum. Kalau yang lain bacanya asyahidu. Qiraah yang lain asyahidu. Tapi untuk qiraah Nafi bacanya a'ushidu. Berarti ada hamzah 2, pertama fathah, yang ketiga dhammah. Ini bizukhrufi di surat Az-Zukhruf. Jadi yang macam 3, macam yang ketiga ini hanya 3 tempat atau 3 kalimah. Menurut semua qurra kecuali Imam Nafi. Kalau Imam Nafi ada tambahan yang keempat yaitu a'ushidu khalqahum. Selanjutnya membahas mengenai hamzah yang pertama. Jadi yang sudah kita bahas, yang sudah diterangkan di sebelumnya kemarin itu, yang dibahas adalah hamzah yang kedua. Jadi a'u, ai ini yang dibahas, yang sudah itu yang a'u-nya atau aa-nya itu a yang kedua itu dibaca tashil apa dibaca ibdal, itu yang dibahas. Nah, yang bait sekarang ini akan membahas hamzah yang pertama. A-nya yang pertama ini itu ada tambahan alif apa tidak, atau sebutannya idkhalul alif apa tidak, ya. Hanya idkhal dengan tidak idkhal. Wa madduka qablal fathi wal kasri hujjatun bihalul wa qablal kasri khulfun lahu wila. Wa madduka lan utawi oleh maca dawa sira qablal fathi ing dalem sedurunge fathah wal kasri lan kasrah hujjatun iku kedue Imam Abu Amr. Ha itu Abu Amr. Biha Imam Qalun. Ludh Imam Hisham. Wa qablal kasri khulfun lan iku tetep ing dalem sedurunge kasrah khulfun utawi ana persulayan lahu kedue Imam Hisham. Wila hale nuli-nuli. Jadi artinya ketika kita membaca aa ya atau ai, artinya yang dibaca fathah ya, aa atau ai dibaca, yang kedua dibaca kasrah, itu nanti ada yang membaca panjang hamzah pertama. Jadi menjadi asalnya aa menjadi aa, ai menjadi ai. Nah ini dibaca panjang ini bagi Imam Abu Amr, Imam Qalun dan Imam Hisham. Ya. Jadi kalau Imam Hisham nanti bacanya ini tiga imam ini membacanya aa bukan aa, ai bukan ai. Ya. Hanya saja Imam Hisham yang ai itu wajah 2, boleh ai atau ai. Ya, itu. Sekarang syarahnya bait itu. Yakni idzajtama'atil hamzatani fi kalimatin, apabila
berkumpul dua hamzah dalam satu kalimah. Wa kanat maftuhataini, dan itu berupa wa kanata maftuhataini, dan hamzah kedua itu di fathah semua, aa. Fa adkhala bainahuma alifan Abu Amrin wa aqalunu wa Hisyamun. Maka antara dua hamzah tadi dimasuki alif, artinya dibaca panjang oleh Abu Amr, Qalun dan Hisyam. Nahu qaulihi ta'ala a'anzartahum. Ini menurut tiga imam ini bacaannya harus dimasuki alif menjadi aa, bukan a'anzartahum tapi a'anzartahum. Ini masalah hamzah yang pertamanya. Dan adapun hamzah yang yang kedua itu sudah diterangkan yang sebelumnya. Jadi kita membahas yang hamzah yang pertama saja ini. Jadi untuk tiga imam ini, yaitu Imam Abu Amr dan Imam Qalun, Hisyam, ini bacaannya a'anzartahum. Wa kadzalika idza kanatil hamzatus saniyatu maksuratan. Dan begitu juga dibaca panjang atau dimasuki alif apabila hamzah yang kedua di kasroh ai ya. Illa anna Hisyaman fiha wajhani. Hanya saja Imam Hisyam ini ada dua wajah, khususnya Imam Hisyam, yang dua imam lainnya tidak. Dua wajah itu apa? Al-maddu wa tarkuhu, membaca mat panjang dan meninggalkan mat, artinya pendek. Jadi boleh ai atau panjang, ai atau ai. Ini untuk Imam Hisyam. Yang dua imam lainnya tetap panjang menjadi ai. Wa ta'ayyana lan jadi tertentu, wa ta'ayyana lil baqina tarkul maddi. Menjadi tertentu bagi yang lain, ya, selain Imam Hisyam itu tarkul maddi, meninggalkan mad, artinya dibaca pendek menjadi aidha, ya. Aidha, ainna, ya, tidak ainna. Wa fi sab'atin la khulfa anhu bi Maryamin wa fi harfail a'rafi wasyu'arul ula. Wa fi sab'atin lan iku tetep ing dalem pitu. La khulfa, ora ana persulayan anhu sangka Imam Hisyam. Wa fi sab'atin lan ing dalem pitu la khulfa, ora ana persulayan anhu sangka Imam Hisyam. Pitu iku bi Maryama ing dalem surat Maryam. Wa fi harfail a'rafi lan ing dalem rong hurufe surat A'raf. Artinya ada dua kalimat di surat Al-A'raf. Wasyu'ara lan surat Syu'ara al-ula kang luhur. A'innaka, yaitu lafal a'innaka. Aifkan lan lafal aifkan ma'an hale bareng. Artinya ada aifkan, ada dua. Jadi ma'an menunjukkan bahwa itu ada dua lafal. Fauqa sodiha ing dalem dhuwure sodi surat. Artinya di surat As-Saffat. Wa fi Fussilat lan iku tetep ing dalem surat Fussilat harfun utawi sak huruf, sak kalimah. Wa bil khulfi lan kelawan persulayan suhila diwaca tasil apa huruf. Jadi tadi sudah diterangkan bahwa Imam Hisyam itu yang ai itu wajah dua, boleh ai atau ai. Tapi di 7 kalimah ini Imam Hisyam
tidak ada khilaf, ya, tidak ada khilaf. Artinya dibaca pendek semua. Dibaca panjang, tidak baca panjang semua, tidak ada yang pendek. Ini di dalam syarahnya, yakni akhbaro anna Hisyaman adkhala bainahuma alifan fi sab'ati mawadi'a bila khilafin anhu. Kiai Nazim menerangkan bahwa Imam Hisyam memasukkan alif di antara dua hamzah di 7 tempat ini tanpa ada khilaf. Jadi kalau tadi diterangkan bahwa Imam Hisyam boleh panjang, boleh pendek, tapi khusus yang 7 ini hanya panjang saja tanpa ada khilaf pendeknya. Wa qad dzakaraha nadzimu muayyanatan. Dan Kiai Nazim telah menuturkan, menyebutkan dengan tertentu kalimah-kalimah yang 7 itu. Faqala bi Maryama yakni aidza ma mittu. Pertama adalah di surat Maryam, yaitu lafal aidza ma mittu, ketika dibaca menurut Imam Hisyam menjadi aidza saja, tidak ada aidza. Wa fi harfail a'rafi, dan di kedua huruf al-a'raf atau dua kalimahnya yang ada di surat al-a'raf, yakni a'innakum lata'tuna, dibaca a'innakum lata'tuna, a'innalana la ajron, hanya panjang saja. Wa fi syu'ara, dan di surat asy-syu'ara yakni a'innalana la ajron, di dalam kitab kurang lana tulisannya. Jadi di situ hanya a'innala ajron, nah itu kurang lana, ditambah lana. A'innalana la ajron, membacanya panjang menjadi a'innalana la ajron. Wa fis shofat, dan di surat as-shofat yakni a'innaka laminal musaddiqin, lafal a'innaka laminal musaddiqin. Aifkan alihatan, dan lafal aifkan alihatan. Wa walan utawi fis shofat al muradu, itu al muradu bi qaulihi fauqa shadiha, itu yang dimaksud dawuhnya Nazim fauqa shadiha. Wa fi fussilat yakni a'innakum latakfuruna, dan di surat Fussilat yaitu a'innakum latakfuruna. Wa qauluhu wa bil khulfi suhila, dawuhnya Nazim wa bil khulfi suhila yakni ja'a an Hisyamin fi Fussilat wajhani at-tahqiq wa tashil. Di dalam lafal yang ada di surat Fussilat yaitu a'innakum latakfuruna, ini datang dari Imam Hisyam, atau menurut Imam Hisyam ini boleh wajah dua, boleh tahqiq, boleh tashil, hamzah keduanya, boleh ahinnakum, boleh a'innakum, ya. Wa a'immatan bil khulfi qad madda wahdahu wasahil sama wasfan wa fin nahwi ubdila. Sekarang kita akan menerangkan kalimah tertentu yaitu a'immatan, ya. Wa a'immatan lan utawi lafal a'immatan bil khulfi kelawan persulayan. Qad madda, teman-teman manjangake sapa Imam Hisyam wahdahu hale suwijine Hisyam. Wasahil lan maca tahsil sira sama kedue Imam Sama, yaitu yang rumusnya dari Al-Khirmiyan wal Basri. Khirmiyan artinya Imam Nafi dan Imam Makki. Imam Makki dan Imam Al-Basri. Ibnu Katsir Al-Makki dan Basri
Abu Amr al-Basri. Wasfan kelawan nyifati wa finnawi lan ing dalem ngelmu nahwu ubadila diganti apa hamzah apa hames. Kalau di ilmu nahwu dibaca ayimmatan ya, tapi di dalam qiraah aimmatan, hanya saja yang baca panjang Imam Hisham saja, yang lainnya tidak membaca panjang. Semuanya aimmatan, khusus lafal aimmatan ini Imam Hisham membaca panjang, yang lainnya membaca pendek. Kemudian hamzah yang kedua ini dibaca tashil oleh Imam sama, yaitu Al-Hirmiyan wal Basri. Hirmiyan yaitu Nafi dan Imam Makki dan Imam Basri. Syarahnya ini. Inna Hisyaman infaroda bi idkhalil alifi bainal hamzataini fi lafdi a'immatan bi khilafin anhu. Bahwa Imam Hisyam hanya sendirian memasukkan alif antara dua hamzah di lafal a'immatan dengan khilaf, artinya boleh dua macam, boleh wajah, dua-dua wajah ya. Tidak hanya satu wajah tapi boleh. Tapi hanya Imam Hisyam, yang lainnya tetap baca pendek, a'immatan. Nah ini di Al-Quran ada 5 tempat a'immatan itu. Fata'ayyana lil baqin tarkul maddi. Maka bagi yang lain berarti membaca tanpa mat. Karena hanya Hisyam, maka yang lain berarti tanpa mat, yaitu dibaca pendek. Wasahala saniyata al-Khirmiyani wal Basriyu al-musyaru ilaihim bisama. Dan diterangkan hamzah yang kedua, I-nya itu dibaca tashil oleh Imam Hirmiyan, Imam Haram 2, artinya Imam Nafi Madani, Imam Makki Ibnu Katsir, dan Imam Basri Abu Amr, yang diisyarai dengan lafal sama. Fata'ayyana lil baqin at-tahqiqu, maka menjadi tertentu bagi yang lainnya adalah dibaca tahqiq. Jadi yang membaca tashil I ahimmatan itu 3 imam, berarti yang lainnya membaca tahqiq. Wa madduka qabla dhammi wa madduka qabla dhammi labbai habibuhu bi khulfihima birran wa ja'ali yafsila. Wa madduka lan utawi maca panjang ira qabla dhammi ing dalem sedurunge dhammah. Tadi yang diterangkan yang sebelumnya fathah dan sebelumnya kasroh, AA dan AI. Nah sekarang yang sebelumnya dhammah berarti AU. Nah ini baru diterangkan. Dibaca panjang labbai kedua Imam Hisyam, habibuhu Imam Abu Amr, bihul fihima kelawan persulayane Imam Hisyam lan Abu Amr, birron lan Imam Qalun, waja'a lan teko apa mat liyafsila krana misah apa mat. Jadi untuk yang sebelumnya sebelum hamzah ya, artinya yang AU, nah, ini ada bacaan yang dibaca panjang oleh 3 imam. Tapi untuk Imam Hisyam dan Imam Abu Amr ini wajah 2. Boleh AU atau AU. Untuk Imam Qalun hanya AU. Ya. Hanya sama-sama 3 imam tapi hanya ada khilafnya. Khilafnya untuk Imam Hisyam dan Imam Abu Amr. Wa fi ali Imranin rawawli Hisyamihim ka Hafsin wa fil baqi
kaqaluna wa tala. Wa fi ali imran lan ing wa fi ali imranin lan ing dalem surat Ali Imran rawau ngriwayatake sapa qurra li hisamihim kedue hisame qurra kahafsin hale kaya Imam Hafiz. Wa fil baqi lan ing dalem kang liyane kaqaluna kaya Imam Qalun. Wa tala lan luhur apa harf ya. Artinya khusus di surat Ali Imran ini untuk Imam Hisham ada khilaf ya. Ada khilaf seperti Imam Hafiz ya. Seperti Imam Hafiz berarti bacanya pendek, tidak ada tambahannya A. Dan yang lainnya surat Ali Imran dibaca seperti kolon, berarti ada tambahan alif, jadi AU. Menjadi AU. Kalau yang surat Ali Imran ini untuk Imam Hisham ada khilaf. Syarahnya, yakni idza ijtama'atil hamzatani fi kalimatin wa kanatis saniyatu madmumatan adkhala bainahuma alifan Hisyamun wal Basriyu bi khulfin anhuma wa qalunu bila khilafin. Yakni apabila ada dua hamzah kumpul dalam satu kalimah dan yang kedua didomah berarti AU, maka memasukkan alif di antara dua hamzah ini oleh Imam Hisham Basri dengan ada khilaf bagi keduanya. Artinya boleh wajah dua untuk Imam Hisham Basri, boleh idkhal atau panjang atau tidak panjang. Dan Imam Qalun tanpa khilaf. Jadi yang tanpa khilaf hanya Imam Qalun. Ya, yang dua ada khilaf. Jadi berarti AU, pamannya Aunzila. Ini untuk Imam Hisham boleh Aunzila atau Aunzila. Imam Basri juga begitu. Tapi Imam Qalun hanya AU dibaca panjang. Wa akhbaron nadhimu anna Hisyaman qara'a qul a'unabbiukum bi Ali Imran. Dan Imam Nadhim menghabarkan bahwa Imam Hisham baca qul a'unabbiukum yang ada di surat Ali Imran, khusus yang a'unabbiukum di surat Ali Imran. Itu diriwayatkan kahafsin seperti bacaan Imam Hafiz. Bitahqiqil hamzataini min ghairi idkhali alifin bainahuma, yaitu dengan membaca tahqiq. Tahqiq itu artinya hamzah dibaca biasa. Dua hamzah dibaca tahqiq tanpa ada idkhal antara dua hamzah. Jadi bacaannya AU. Ya. AU. Karena ini Imam Hisham diterangkan ada dua wajah. Ya. Jadi ada yang menerangkan bahwa AU ini dibaca seperti Imam Hafiz. Ya. Tapi sebagian ya berarti ada wajah dua. Qauluhu wa fil baqi ila akhirih, dan dawuhnya Kiai Nadhim wa fil baqi ila akhirih, yakni anna Hisyaman qara'a fil baqi, yakni bahwa Imam Hisham membaca yang di lain surat Ali Imran yang tertinggal, wa huwa a'unzila alaihi fi shad wa a'ulqiya dzikru bil qamar kaqalun, seperti Imam Qalun. Jadi selain yang ada di Ali Imran yaitu a'unzila alaihi di surat shad, a'ulqiya dzikru di surat Al-Qamar, ini dibaca seperti kolon, berarti bitashilis saniyati wa idkhali
alifin bainahuma, yaitu dengan membaca tashil hamzah yang kedua dan memasukkan alif antara dua hamzah. Jadi dua kalimah ini untuk Imam Qalun dibaca ahunzila dan ahulqiya, ya, itu. Tapi yang di Ali Imran tadi dibaca juga seperti Imam Hafiz, a'unabbi'ukum. Babul hamzataini min kalimataini wallahu a'lam.